login, kasih tahu ke semua streamer ya, ketik draft bang gitu. Cepetan. Karena mereka lagi ini ya. Tapi ini cepet banget loh kita masuk ke game keduanya. Nah makanya Bude, kadang banyak yang lupa kalau kita langsung Ya, masuk ke game nih. Ingetin tuh siapa yang lagi in game tuh. R7, Ya, siapa? Mas Ayo, Ade, suruh login sini. Kolius lagi di Paris ya. Draft. Iya, kalau itu harus tuh kalau Kolius tuh. Iya ya. Iya kan. Kolius kita draft. Apa dia? Mereka dia duluan malah. Dia udah tahu dia malah. Udah duluan. juga. Mas Age, ayo. Stephen Age, Mas Ade, ada Age, ada Ade. Iya semuanya lah pokoknya lah. Yuk login. Ada Arwanto. Wah, Login, satu lagi. oke, satu game ya. Tapi no Selena juga. No Chusin. Ini banyak banget yang Hirara mau diambil kan atau Selena ya, berarti apakah ada indikasi juga mereka emang pengen main grouping dan tanpa adanya ke spot dari trap. Ya, atau dengan di bandnya Selena, linknya bakal lebih enak juga kan. Ya. Bisa jalan-jalan kalau misalnya Hiraranya dikasih ke SRG. Selena juga hero anti assassin lah, udah mirip-mirip sama yang kita ngomongin Eudora. Bedanya, Eudora kan langsung menghilangkan assassinnya. Kalau misalkan Selena tuh kayak mengurangi kecepatan assassinnya. Jadi rotasinya kayak ke stop dikit, entah kena poke damage, entah karena ketahuan rotasinya arahnya. Ya. Sebenarnya yang paling baik kalau kita kebuka vision ya sih dengan trap kan. Makanya Selena di sini kayak jadi prio juga lah buat Onyx. Mereka bisa dibilang ya akan bermain jauh lebih mobile nanti kan. Sampai bikin frustasi juga sih. Kayak lagi jalan ke sini udah ketahuan ngapain aku jalan jauh-jauh gitu kan. Freya. Plannya hancur. Iya Freya, tadi sih di band juga ya. Iya, last band kan tadi kan. Last band. Dan mengingat bahwa ini adalah satu langkah lagi untuk tim Onyx nih ya. Mereka ada di second pick sekarang. Tadi berbeda dengan game yang pertama, mereka ada di arah first pick. Mereka bebas memilih nih, banyak banget pilihan yang akan kebuka. Hirara Ling, Hirara. Belerik. Eudora. Belerik. Udah dulu sih udah main Eudora-Eudoraan kayaknya hari ini juga udah mulai banyak yang melupakan nih pelan-pelan. Ya udah kayak ngeliat contoh-contoh di hari kedua, di hari ketiga dan keempat berarti. Taruh di last pick. Taruh di Kedua last kan masih pick, rame, hari kedua bener. rame tuh Dora. Ya balik lagi ya, emang gak semua tim tuh bisa implement gameplay Eudora. Karena emang Eudora ternyata setelah kita lihat bigger picture-nya, emang main team play gak bisa. Udah yang nge-trap kayak dulu, yang nge-camp di bus tengah. Ya semua orang udah sadar gitu loh, bus tengahnya pasti akan ada Eudora. Oke, tapi dengan pilihan yang sebanyak itu, SRG memilihnya adalah Hirara. Ya ini pilihan yang paling ideal ya Bude ya, paling mending lah kalau kita ngomongin soal bagaimana sinergi mereka dengan SRG yang ada pemain cowoknya juga kan, Yums. Jadi mungkin mereka pengen main agresif lagi, cuma bedanya Hirara lebih ada asuransi lah kalau udah mulai masuk ke 16 menit ke atas. Iya, dia lebih sakit bahkan kan. Ya. Kayak tadi waktu ada link lawan Hirara juga, langsung udah Nolan. tadi Hirara lumayan full ya. Wah, ini Aku suka nih jatuhnya, Belen Nolan ya. aduh ini jatuhnya balapan nih Bude. Wah. Balapan farming nih jatuhnya nih. Nolan Hirara kan. Oke, penentu kemenangan farming. Start dari mana itu dulu sih Bude? Startnya dari mana? Dari Lizard kah? Atau sama-sama dari Purple Buff? Karena jujur ya Om, Nolan sekarang kayaknya semenjak energi resetnya 25 Gak apa-apa sih. dari Lizard gak apa-apa sih. Iya, Lizard dulu, Lizard Purple. Kalau nggak habis Lizard coba cari satu ya kan. Iya. Gods. Atau Pensionnya. crossing Bude. Jadi startnya dari Satu EXP, ya kan? Nanti di level 4 akan ada gold lane. Langsung ke geng gold lane aja. Oke, ini dua kuncian utama ya buat dua jungler ini. Yap. Ya udah dibuka langsung. Beda kalau tadi kita ngeliat di game 1 SRG itu susah banget dibaca, tapi sekarang udah dengan Eudoranya dibuka. Ini agak beda ya Bude ya. Iya. Eudoranya agak ideal, kenapa? Karena kalau ke Link kadang kan lightning ball-nya kan bisa di dodge pakai double soul blade. Kalau sama Nolan ini, Sulit ya. kalau misalkan Nolannya salah langkah dikit agak berbahaya gouge-nya nih. Iya. Sebenarnya aku kira kayak kalau Doranya dilepas bisa lah jadi combo buat Onyx juga, ada Dora dan Belerik. Ini biasanya jadi combo panjang nanti efek sisinya. Tapi ya Barat akan berjumpa dengan Uranus juga nih, bakal menjadi duel panjang ya kalau kita bicara di lane. Karena Uranus lagi-lagi Lutfi dengan Uranus. Wow, ini menjadi salah satu signature hero dia di MSC sebenarnya. Pattern dari tim Onyx masih sama ya dengan mengamankan Belerik Uranus terlebih dahulu, tambah satu jungler. Ini 3 pick awal yang dengan pattern sama. Paling bedanya ya Bude ya, kalau seandainya nanti Auroranya di respect gitu kan. Karena mungkin mereka tadi sadar semuanya hero masuk dan sekarang baru 2 nih hero masuknya dari 3 ya yang diamankan sama SRG. Mungkin ada kecenderungan untuk Onyxnya bisa pick Vexana juga.
hero cover yang bisa nge-stop Hirara. Kalau timingnya tepat, kena nether touch, dan itu bakal ngeganggu banget pergerakan dari Hirara ketika dia mungkin ingin dalam keadaan Infernal Torrent, untargetable. Ingat, bahaya. Hirara. Hirara ya. Iya bahaya bener. Karena falling maple-nya juga sih bahaya. Kayak Kalau Maple immobilize-nya tuh. iya, Slebeo. hilang kan masalahnya. Hilangnya itu loh. Tapi cowok di band satu lagi yang memang masih memungkinkan ya buat dipakai dengan Yums itu Badang. Rafaela. Oh ini menarik nih. Apakah ada Bacaan dari bacaan? Aurora Gaming. Tapi kalau Aurora ya Om ya, aku ngerasa bukan dikunci Balerik sama Uranusnya. Di Freya sebenarnya. Iya betul. Jadi ketika Freya-nya muncul, Rafaela juga bisa muncul. Karena kalau Freya-nya tumbang dihidupin lagi. Iya. Iya. 2 kali troublemaker-nya hidup. Ini apa nih? Resurrection. Gak kelar-kelar, kayaknya udah tumbang ya. Sekali aja lama, kasih kita 2 kali. Ingat Budi, apalagi mapnya Flying Cloud. Jadi cocok. Tumbang, dihidupin, naik awan. Terbang lagi, ke tengah-tengah lagi. Iya, Flying Cloud. Ini Oh Badang di band ya? perang objektifnya bisa cepet banget mereka juga. Iya. Ini hero-nya Yum semua lagi. Ya Badang Badang bagus banget ya. Badang bisa kunci Nolan, dipetir dengan Eudora, lenyap jadi asap. Sebagai sosok Nolan, itu benci banget hero-hero yang nemplek-nemplek. Iya nempel kayak gitu. Waduh, disisain Hilda Bude. Tapi kalau Hilda. hero nempel yang lain yang masih oke ya, oke itu sebenarnya ada glue Buat SRG ya? buat SRG. Arkadia jangan dengarkan Om Bowo, jangan dengarkan. Kalau aku lebih takut Hilda sih Om. Ada heal. Hilda. Oke, Harit. Nolan Bogor takut Hilda. Dikejar mulu. Disambit sama Hilda sakit Nolan. Kamu punya teman Balerik. Oh tetap aja Bude, kan midnya juga butuh bantuan tentunya. Oke, midnya masih disimpan nih. Hero-nya Suns apalagi nih? Emang Suns punya hero pool yang besar, tadi udah ngeluarin Auroranya. Ditunggu dulu Bude, kalau misalkan sesuai dengan apa yang Om Bowo bilang, seandainya SRG ambil Glue Roamer, ambil Vexana. Iya, ada Vexana. Bisa. Atau kalau main Faramis? Bisa dua-duanya. Iya. Glue-nya kan jawaban dari untuk Glue kan. Iya. Bisa langsung meledak, yang satu dengan Ghost Bustler, yang satu dengan ledakan dari Eternal Guard. Dar. Ya, atau hero yang lebih meresahkan lagi sebenarnya. Mino. Jangan sampai tuh ya ada hero begitu ya di SRG. Kikari satu. Late game. Hero tebel-tebel? Dan Kufra. Ada Si Yums. Kufra. Welcome Kufra to the land of down. Nah, ini semua- Lagi dan lagi, ini hero baru yang dikeluarkan. Kadita. Oke, dengan adanya Kufra, bagaimana ini plan dari tim SRG? Apa yang paling bahaya dan harus didodge oleh tim Onyx? Jangan sampai kena kejutan dari Kufra Bude. Iya. Ntar pukul barat, tiba-tiba di belakang ada bouncing ball lagi. Gelilia yang paling oke Revenge. memang. Ya, jawaban yang paling oke sih sebenarnya ya. Selain daripada bisa pegang barat dan juga Kufranya, ini punya Black Shoes nanti untuk bisa escape. Cuman ya melanjuti tadi yang Clara bilang, sebenarnya kayak jangan sampai si Kairi buka rumput isinya Kufra. Wah. Kan itu bahaya, sama-sama penghuni rumput dua-duanya. Iya. Sama-sama penghuni rumput. Kalau ngebahas untuk Onyx, easy, medium, hard untuk memenangkan game kedua. Medium. Medium. Level medium untuk Onyx dengan drum seperti ini. Mari kita sama-sama sambut game penentuan untuk Onyx dan juga SRG. Silakan Oji dan juga Lim. Terima kasih banyak Bude Clara Monster, terima kasih banyak Om Wawan, terima kasih banyak Profesor KB. Kita butuh asupan tenaga untuk mensupport Onyx kali ini di game yang kedua. Semoga dilancarkan menuju ke babak selanjutnya. Bersama dengan Ranger Mas dan juga partner saya tentunya. Ranger Mas. Oke, langsung di spam dulu. Ada satu udah berantakan, jangan dua. Makanya. Langsung di spam ya di kolom komentar, it's Onyx time. Sebagai bentuk dukungan kalian juga nih untuk perwakilan Indonesia. Dan udah bonyok nih Sans. Oke, tapi setidaknya Sans ini punya power dengan Purify-nya. Nanti juga dia punya power untuk menutup ke arah barat, bagus barat, Ada 3 Purify ya. Respect. Respect dong. Cuman ngelihat dari 3 Purify kayak gini, targetnya mungkin nanti akan spesifik ke Kairi. Karena ya nggak ada lagi Yums open. Tapi lihat di depan sana Kipoy bakal menjadi pohon adalah Koko, tapi dibalaskan kembali dengan adanya first blood terhadap Budi dari Kairi. 2 poin kill akan didapatkan, tapi sayangnya Stormy benar-benar memberikan petir bukan sembarang petirnya. Dengan adanya early game pressure para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak mau tinggal diam. Kiboy melakukan cover. Hati-hati. Uni di depan sana, tapi Retribution mau tidak mau dibalaskan kembali dari Yums. Akan menjadi poin kill dari seorang Kairi dan Cyclonize yang on point. Berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx keluar dari jeratan di area jungle. Itu dia minusnya Hirara kalau level 2 dia coba gank
Dia harus pakai semua dash-nya berarti. Dan karena cooldown-nya belum nutup, susah untuk keluarnya. Itu yang dimanfaatkan oleh Onyx. Dan Onyx dia siap loh. Dia tahu nih level 2 Hirara bakal coba ngepok. Kairi datang dan akhir reverse blood. Bagus banget tanpa ada korban. Tanpa ada korban, dapetin 2 poin kill. Tadi hampir jungle-nya di steal juga, Lim, yang di bawah. Wah, itu keuntungannya sangat melimpah. Ini cukup mengandalkan posisi dari Suns juga sebagai mid laner dengan power burst-nya dia. Yap, harus lebih hati-hati ya. Untuk match up Harit versus Kari. Ya di awal pastilah ya, Kari spinning light wheel itu sakit sekali. Hampir bisa dibilang menang lane. Tapi untuk turtle yang pertama, wih, flicker. Oke, Kram di depan sana. Bakal memaksa tim fight, tapi gak ada charge pula untuk Kram. Bakal mendapatkan satu mobile kill lagi dari Suns. Meanwhile dari backline, Yus bakal di zoning oleh Lupi. Uni kali ini harus merelakan turtle yang mungkin udah dia pegang di game sebelum ini dengan maksimal. Ya, terlalu cepat flicker sih tadi. Terlalu buru-buru ya. Selama Red Giant mereka seperti bermain under pressure sekali. Turtle pertama berhasil diamankan oleh Onyx. 1000 gold sekarang menjadi keuntungan yang sangat-sangat oke di awal. Oke, Selangor Red Giants kali ini mereka dalam kondisi tertinggal 2000 gold dan itu lumayan menjadi sebuah poin yang untung. Dari segi laning, mereka nggak bisa ada power split push. Dari segi team fight, mereka belum punya power di early game. Jadi ketinggalan 1600, impact-nya beda. Sama kalau mungkin dia punya power early game fight. Ya, sekarang harus reset dulu ya. Dan bikin gimana caranya nih Eudora Piki jadi nggak maksimal. Setuju? Persis, wah ini Kairi mau galak ini. Sama jangan lupakan Lim. Ingat tadi sempat ada epic comeback juga bisa terjadi. Dan lihat Red of Triad, instant kill in no save. Bakal dimakan, masih mau lebih. Permasukan dari tim Onyx, di-dive-in oleh Kiboy. Depan satu moment kill lagi, flicker for defensive. Mau tidak mau dikeluarkan oleh Yums. Tapi itu menandakan agresivitas yang diberikan dari Kufra ini tanpa adanya flicker akan menurun. Harus ya. Harus dipaksa pokoknya. Nggak ragu untuk ngebuka flicker ke depan tadi dari Kiboy. Karena mereka udah set banget bertiga. Siapapun yang maju juga akan tumbang. Nggak ada Purify. Satu kali Wrath of the Red selesai. Innocence hilang. Oke. Dari bottom lane, Innocent kali ini harus benar-benar sabar untuk bisa menghadapi Kelra. Karena tadi di game sebelumnya Kelra yang benar-benar sabar. Iya, menghadapi Innocent. Gantian. Ya, gue ngeliat Heptasis di item pertamanya Kairi. Berarti memang objektifnya Kairi ini bukan cuma farming. Poin kill pun bakal jadi objektifnya dia. Ya. Dan damage-nya cukup loh, itu yang harus digarisbawahi. Ketika damage-nya cukup, dia trapping bareng sama Kiboy aja, itu udah jadi masalah. Yes, instan. Yap. Damage-nya instan. Apalagi ditambah sama Suns ya. Nah, ketika dia punya damage instan kayak gitu, pressure-nya 2. Ketika dia lagi trapping, beneran dia trapping, atau bahkan kalau dia lagi farming, dia nggak ada di map, itu udah pressure. Yes, betul. Karena kita nggak tahu apakah ada gignya atau tidak. Dan kali ini informasi didapatkan di mana Yums berada di garis depan, kembali lagi mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Onyx. Tapi Kram, Kram di belakang. sudah memberikan informasi, menargetkan di mana Suns berada. Tapi sayang tidak terdorong oleh Rocket. Tapi buying time yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Onyx untuk disengage supaya Lutfi bisa datang, ini worth it. Karena mereka udah siap berkumpul 5 versus 5. Mereka menang 1 wave di atas. Lutfi udah cut, sekarang Turtle akan dikontes. Yes, langsung ada di depan sana Kram. Damage-nya terlalu sakit, ingat tidak bisa dibendung. Menargetkan menuju ke arah Suns pun cukup sulit. Kram, flicker for defensive mau tidak mau dikeluarkan. Bahkan Kairi dengan retribution-nya dengan sangat mudah. Yus menghentikan pergerakan dengan tire range. Tapi lihat di depan sana, dengan mudahnya para pasukan dari Onyx mereka harusnya disengage. Wow. Kalau mereka masih mau lebih, ingat Lim, tidak boleh ada small mistake karena di game pertama telah menunjukkan bukti menang berapa ribu gold pun belum tentu mendapatkan game ini. Masih bisa dibalikin ya. Yes. Lutfi sih masih belum bisa diapain ya. Dia tadi majuin 4 orang, sampai mundur orangnya, sekarang Lutfi masih ambil orange buff. Yes, dan dapat lagi kita lihat untuk para pasukan dari tim Onyx. Suns yang dapat dan para pasukan dari tim SRG mereka melepaskan bottom lane-nya. Innocent kayaknya udah nggak bisa. Bedanya mungkin kalau tadi kita lihat ada Cloud, dia masih punya rotasi, masih bisa cari tempat space farming. Kalau Kari ini benar-benar full jalan kaki. Ya, sekarang yang bingung Selangor Red Giant. Siapa yang mau farming nih? Karena udah masuk di menit 5, biasanya kan landing jauh dikasih ke Hirara ya, ke Assassin dulu nih. Tapi Hiraranya sendirian dikejar sama Kairi yang sekarang lagi nunggu level, tumbang. Sekarang mereka harus bagi orang nih, mau nggak mau Uni nge-push harus ditemenin, beda 2 level loh. Ya, minimal Uni ditemenin mungkin sama Yums kalau misalnya mereka nggak mau bermain dengan 3-2. Tapi kalau misalnya mau trapping, ditemenin sama Stromy sekalian. Kalau Kairi masuk tiba-tiba,
dia bisa di HBD. Nah, apa kabar 4 sisanya, Ji? Yes, kita lihat di depan sana Kram kembali menjadi target utama. keras. Lihat damage-nya terlalu berat untuk bisa menumbangkan Lutfi. Tidak bisa dibendung Yums, bahkan memilih untuk mundur ke arah belakang. Tidak bisa, dan lihat dengan stiker menangisnya tidak bisa menahan damage lagi. Keras banget ini Lutfi. Pick Uranus yang dari game pertama udah pick Uranus memang. Sekarang nggak ada solusinya untuk saat ini. Kari bisa, tapi nanti. Belum. Bukan sekarang. Belum lagi dia purify, jadi nggak ada yang bisa bener-bener stopin Lutfi untuk di instan. Jangan lupa loh, Kari memang bisa bocorin tank, tapi tetap butuh waktu. Yes, tapi ingat ini 5 menit neraka kembali. Tapi untuk tim SRG, Flicker? meanwhile Flicker dari seorang Yums sebagai initiate power dari tim SRG. Mundur ke belakang Lutfi. Kalra masih bisa selamat. Lihat, coba dimakan. Detona, Flicker non defensif. Lihat gol Kamran instant kill. Kelam bersama dengan Keyboy pertukaran kali tidak cukup adil karena Yum akan menjadi poin kill yang kedua. Uni masuk lebih dalam Kalra. Instant kill. Dan para pasukan dari tim Onyx memilih memundur. Karena mereka sudah kehilangan 2 membernya. Tidak boleh sembarangan. Lihat apa yang dilakukan Lutfi. Tempel! Astaga, Lutfi! Terlalu keras, damage terlalu sakit. Dan berhasil mendapatkan poin kill yang mahal. Coba untuk bandel tadi Uni. Memang purify dari Suns ke trigger. Tapi tumbangnya Uni, ini bikin gap levelnya akan lebih jauh. Dan purple-nya sekarang dicuri level 12 untuk Kairi. Dan lihat, dari Uni masih berada di 9 level. Kali ini perbandingan 3 level. Dan cukup sulit Keyboy. Dia tahu, dia mau tahan. Dia biarin waktu. Red of Giant dan Kara melakukan penyambutan yang sangat baik. Meanwhile Yums di depan sana tidak memiliki flicker. Tidak ada jalan untuk pulang. Yums hanya bisa bouncing ball dan hilang instant kill. Dikasih ke Kara. Dikasih supaya haritnya prematur. Lihat Kairi, 1 kali gouge. Uni langsung pakai untargetable-nya. Oke. Ini dominasi habis Yonik. Langsung coba untuk mendapatkan Meteorhead. Dan bahkan target utama mereka bukan hanya itu aja, Lim. Mencoba untuk mendapatkan Holy Defense, sedikit lagi masuk. Tapi nggak tahu berhasil atau tidak, karena clear cepat juga yang dilakukan oleh SRG. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Masih menit berapa ini? Tenang aja dulu, santai aja dulu. Goldnya udah 7.000 gold. Mereka tinggal full objektif aja. Kairi level 15, out level banget dari Uninya. Damage Kairi akan terasa sakit. Mau diapain pun tetap akan sakit. Pasti instan. Iya, karena beda level kan beda stats ya. Oke. Dan jangan lupakan, Lim. Respect harus tetap. Tetap memang. Harus respect. Mau 7.500, mau 8.000 gold, 9.000 gold sekalipun kayak tadi. Respect is the key. Satu informasi yang pasti, Keyboy, Flicker, Wrath of Dryad, Innocence hilang. Iya. Karena follow up-nya, siapapun follow up-nya, entah itu Kelra, entah itu Kairi mungkin, atau Sun sekalipun, itu damage-nya cukup. Dia pakai Flicker, nggak akan ada lagi di buff dari tahunnya Beleric. Ya, oke. Menuju ke arah Lord yang pertama, tapi untuk menargetkan para pasukan dari tim SRG, mereka kayaknya bakal coba paksa lebih ke arah Holy Defense supaya lebih maksimal dari Lordnya. Dan itu dia, Holy Defense di arah atas sebentar lagi pecah dengan satu wave yang harusnya bisa masuk ya. Kalau nggak ditahan, karena kalau Kram tahan, Kram hilang. Masih tinggal setengah darahnya. Iya, Kram kalau Kram tahan, Kram pasti hilang. Ini menit 9 loh. Ini 9 dan masuk 2. Lutfi sekarang yang di bawah. Masuk 2. Ini bedanya Kram sama Lutfi adalah Lutfi bisa nahan, Kram nggak bisa. Ya, Lutfi sustain banget kan. Kalau Kram memang keras, tapi usahanya. Oke, langsung ada Tidal Rage. Tapi Yums yang harus mengeluarkan Flicker. Zaman Force, profensif. Maka Lutfi dengan Detona, tapi membuat Kram yang harus hilang sebentar lagi. Detona dengan channeling yang lama gak bisa menahan Kram di depan sana. Ingat sekali lagi, Lim, mereka under gold hingga 10.000. Kram punya apa itemnya? Itu dia, sekarang 2 Flicker nggak ada nih dari 2 tankernya Selangor Red Giant. Onyx dapetin free Lord juga, Kairi di bagian lain tadi dia udah langsung eksekusi solo Lord. No Holy Defense. No Holy Defense. Kairi udah 4 item, 3 penetrasi plus Rose Gold. Nggak bisa di burst berarti. Respect. Wih, Lutfi Winter loh. Ini buying time-nya gila banget sih pasti Lutfi di bagian depan. Mau buying time, mau Detona sekalipun, terserah. Selama Lutfi masih bisa bertahan, tim Onyx bisa ngedeliver damage. Lord bergerak di tengah, mereka sudah meng-clear di arah top dan juga bottom, menandakan 3-lane move. Yap, sekarang akan didorong ya. 3 lane bersamaan. Lord memang Lord yang pertama, tapi ini ancaman yang cukup serius. Lihat goldnya perbedaan. Wait, Lutfi, Winter? Oke, begini para pasukan dari tim Onyx. Mereka melancarkan serangan di 2 daerah yang berbeda. Tengah dan juga top lane. Menargetkan menuju ke belakang. Detona tidak bisa menahan damage. Banyak hilang begitu saja. Fokus menuju ke arah turret. Para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Karena top turret mereka akan pecahkan. Lutfi menahan damage. Turret sedikit demi sedikit. Menuju ke belakang. Yuk sekarang tuh maut. Terbakar di sana. Minion mulai masuk. Dan Uni pun tertinggal. Oh, Keyboy, Red of
Riot yang menghentikan semua dan ini